الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمئرد والبراك والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. سيد الكونين وشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم سيد العرب والعجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جماله وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين. Para habaib, para tuan-tuan guru, para kiai, para sesepuh, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari Nabi sang pembawa rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji di hadapan Allah, laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ini seluruh dunia, langit, bumi beserta seluruh isinya tidak akan pernah aku ciptakan kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Kita ini tinggal
di planet yang paling terkecil di antara ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Bumi ini adalah planet yang paling terkecil. Kecil, isinya miliaran, triliunan umat Nabi Muhammad, bahkan nanti sampai akhir zaman tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi para hewan, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Seperti sebuah cincin, itu cincin kita semuanya ada di dalam cincin, dilemparkan di tengah padang pasir. Kecil, tak ada nilainya, tidak ada apa-apanya kita semua. Terus kenapa harus kita sombong? Kenapa kita sok besar? Kita hanya manusia kecil yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertunduk malu Nabi Muhammad ketika dipuji oleh Allah, ma khalaqtu aflak. Malu Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Rabbul Alamin. Terus aku diciptakan untuk siapa ya Allah? Ini hadis sahih. Saya berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas, di mana beliau keponakan Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, sama abangnya Habib Rafi Al-Haddad. Ini termasuk murid dan saya punya guru juga waktu di Madinah. Berguru dan belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sahabatnya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini lagi viral, lagi apa? Lagi online ya. Viral kan, nggak apa-apa saya bicara. Saya tanggung jawab karena apa yang saya sampaikan hari ini saya siap tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Laulaka ma khalaqtu aflak. Terus saya diciptakan untuk siapa ya Allah? Antali ya habibi, kau untukku ya kekasihku, kata Allah. Bumi isinya dan seluruhnya, para malaikat, para nabi, para rasul, iblis dan para syaitan, seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh tumbuhan diciptakan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diciptakan untukku, kata Allah. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, terus aku untuk siapa? Aku untuk siapa? Tertunduk Nabi Muhammad malu untuk menjawab. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, sallu ala Rasulillah. Aku untuk orang yang membacakan salawat dan salam kepadamu ya Muhammad. Ingin dapat ridho dari Allah, ingin dapat keselamatan dunia akhirat, ingin berkah hidupnya, ingin tinggi kedudukannya, ingin luas wawasan ilmunya, cintai Nabi Muhammad. Malam ini kita kumpul lagi, maulid demi maulid, majlis demi majlis, acara demi acara kita hadir karena maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah. Kita ini umat dari Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Habib Rabbul Alamin, sang pecinta umatnya yang berharap agar seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Ana la arda wa wahidun min ummati dakhala finnar. Aku tidak ridho satu pun dari umatku ya Allah kau masukkan ke dalam neraka. Kira-kira hebat gak Nabi kayak begini nih? Mulia tidak? Agung tidak? Sayang seluruh kepada umatnya. Mau dia orang Sunda, mau dia orang Jawa, mau dia orang Pakistan, mau dia orang Papua, mau dia siapa saja, yang penting pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah khalisan dakhalal jannah. Murni karena ingin meraih ridha Allah, karena ingin meraih ridha Nabi Muhammad, pasti akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan di alam barzakh. Mudah-mudahan Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita di Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita di bawah bendera Nabi Muhammad. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai, yang mulia Sultan Syarif Mahmud Delfin, Sarjana Hukum bin Sultan Syarif Abu Bakar bin Syarif Mahmud bin Sultan Syarif Muhammad bin Sultan Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid bin Sultan Syarif Usman bin Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Gadri Jamalullah. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan beliau. Mudah-mudahan menjadi raja dan dicintai oleh masyarakat dan umat, bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan seluruh keluarganya dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pangeran yang hadir, Habib Hasan Al-Gadri, Habib Rafi Haddad, dan semua yang tak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Asep Sapri Al-Sambasi. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah angkat derajatnya. Amin. Makin taat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Tuan Rumah Datuk Sri Antep Kunaibi. Acara bareng biasa, cuma baru ini nyampe juga di rumah beliau nih. Bukan hanya Sultan, saya pun baru kali ini. Masya Allah, beliau ini ketua Kopiko, komunitas bikin kosmolet lah gitu kan. Darah rager, darah ramang, saya alhamdulillah. Saya ini lama di Bogor. Istrinya juga orang Bogor. Jadi kalau kehidupan orang-orang Sunda saya paham betul. Dari tahun 2000 saya mondok di Bogor sampai tahun 2006 nikah sama orang Bogor. Gurunya saya itu di Empang Bogor. Di situ ada Habib Keramat Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sebelahnya muridnya Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, guru daripada Insinyur Soekarno Hatta, Presiden pertama Republik Indonesia. Mudah-mudahan rumah beliau yang telah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan berkah itu rumah. Mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam santun, salam takjim saya kepada seluruh yang hadir pada hari ini, kaum muslimin muslimat. Tidak saya bisa sebutkan semuanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada antum semua. Bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingin membawakan satu cerita tentang seorang sahabat Nabi. Ada ulama yang mengatakan umurnya 450 tahun. Ada gaul yang mengatakan 350 tahun. Dan ada pendapat sedikit yang mengatakan 250 tahun umur daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Panjang di umurnya, luar biasa. Karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad, beliau ini sudah hidup duluan, sudah ada. Beliau Salman Al-Farisi memiliki orang tua seorang Majusi penyembah api. Penyembah api. Luar biasa. Orang tuanya ingin menjadikan Salman sebagai ulama dan penerus daripada orang tuanya yang menjadi
sesepuh daripada penyembah api di waktu itu. Karena setelah wafatnya Nabi Isa menuju zaman Nabi Muhammad SAW terjadi kekosongan Nabi. Ada ulama yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 600 tahun kosong, tidak ada Nabi. Jadi keadaan pun berubah. Tak lama kemudian ayahnya pun wafat, orang tuanya sudah tidak ada. Salman akhirnya meneruskan menjadi ulama Majusi di dalam komunitas dan kelompoknya waktu itu. Suatu hari Salman Al-Farisi pun berjalan, masuk ke suatu daerah, masuk ke suatu kampung. Tak lama dari kejauhan dia melihat ada seorang pendeta yang sedang beribadah. Diperhatikan, dilihat, ini ibadahnya kok lain dengan ajaran orang tua saya, tidak sama. Besok harinya dia datang lagi masuk ke kampung tersebut dan memperhatikan ibadah, gerak demi gerak daripada pendeta tersebut. Diperhatikan, dilihat, dan akhirnya dia dekati. Antum ini siapa? Saya pendeta dan saya adalah murid daripada Nabi Allah Isa alaihi afdhalus salatu wassalam. Makanya umurnya panjang. Dia bertemu dengan murid langsung dari Nabi Allah Isa, dan Salman Al-Farisi akhirnya membawa sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir maulid karena kita ingin mendengar sejarah, cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad, tentang mukjizatnya Rasulullah, tentang diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini Salman ini luar biasa ini hidupnya ini. Dan beliau ini salah satu yang memberikan pemikiran ketika terjadi perang Khandaq. 2013 saya berangkat umroh, saya penasaran cerita tentang perang Khandaq ini. Saya masuk ke perpustakaan di kota Madinatul Munawwarah, saya baca tentang kitab perjalanannya, ternyata luar biasa. Perang hebat, perang besar. Beliau ini seorang pemikir dan luar biasa keberaniannya, keimanannya pun tidak diragukan lagi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yang cinta akan bersama dengan orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta. Kau cinta dengan orang soleh, kau cinta dengan kiai, kau cinta dengan Rasulullah, kau cinta dengan anak cucu Nabi, maka kelak nanti di yaumil akhirat kau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kau cintai. Di dunia harus kita buktikan dulu cinta. Cinta itu bukan hanya dengan lisan, tapi harus dengan perbuatan. Kenapa saya pakai baju gamis putih? Karena ini sunnah Nabi Muhammad. Kenapa saya pakai siwak? Karena ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya suka sholat sunnah? Karena ini adalah kesukaannya Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh para habaib, apa yang diajarkan para ulama, aslafun salih, ikuti dan ambil itu ilmunya. Agar hidup kita berkah, agar rumah tangga kita tenang, agar nikmat kehidupan kita jalani. Idza ahabballahu al-'abda ibtala. Kalau Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan kirimkan surat cintanya melalui cobaan dan musibah di dalam rumah tangga. Tidak mungkin hidup kita akan tenang. Tidak mungkin jalan itu akan lurus terus. Tidak mungkin hidup di dunia kita bisa tenang, itu gak mungkin. Mau tenang nanti
di yaumil qiyamah, di dalam surga udah selesai, Shiratal Mustaqim selamat, ditimbangan selamat, aman, masuk surga baru tenang. Kalau di dunia bukan tempat tenang, ad-dunya sabilul masluk wa mata'ul madruk wal harithi kulluhul yasrib. Dunia itu adalah perjalanan, tempat sementara. Nggak ada masalah, nggak seru. Ya, betul. Nggak ada masalah, makom kita nggak naik. Tidak ada cobaan, hamba Allah akan biasa-biasa saja. Membawa agama Islam di kota Bogor, namanya Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas radhiyallahu an. Beliau dari Hadramaut. Sama di Kalimantan Barat juga yang bawa Islam. Kita punya datuk namanya Habib Husin bin Ahmad Al-Gadri Jamalullail. Dari Hadramaut beliau masuk ke Kerajaan Matan Tanjung Pura, syiar dakwah Islam. Diambil ini putri raja dinikahi. Masuk itu agama Islam, masuk itu syiar Islam, dan beliau diangkat menjadi tuan besar, mufti kalau di zaman dulu itu. Sekarang itu menteri agama, penasehat raja. Masuk keluarga kerajaan Matan Tanjung Pura, dipegang oleh beliau. Akhirnya syiar Islam pun tersebar di semenanjung Kalimantan Barat. Tahun 1720 beliau sudah masuk duluan, luar biasa. Kira-kira 1720 itu Indonesia udah ada belum? Udah ada NKRI belum? Udah ada UUD 1945 belum? Udah ada lambang Garuda Pancasila belum? Udah ada bendera merah putih belum? Udah ada Kapolda? Jauh belum ada. Mereka belum ada, kita tidak datuk sudah masuk duluan. Sama wali-wali Songo juga berdakwah seperti itu. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah, kalau di zaman Nabi Nuh itu perahunya Nabi Nuh. Pengen selamat ikut perahu Nabi Nuh. Dan mereka ini adalah payung-payung keselamatan untuk di dunia dan untuk di akhirat. Kita ikut bersama mereka, insya Allah kita akan selamat. Itu contoh tuh Raja Matan. Contoh Opun yang Manapun, mertua daripada Sultan Syarif Abdul Rahman. Ini Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas dari Hadramaut masuk ke kota Bogor. Kurang lebih hampir 200 tahunan sekarang. Itu kemarin hallnya, subhanallah. Itu kalau hall di sana itu se-Nusantara yang hadir. Betul. Orang Sunda insya Allah paham semuanya. Ramai luar biasa yang hadir. Bahkan presiden pun hadir. Bahkan para menteri pun hadir. Bahkan semua aparatur pemerintah akan hadir ketika di acara hall daripada Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas. Ketika beliau berdakwah, ini mereka orang-orang Belanda ini merasa khawatir dan ketakutan. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan rezeki saja, dia tidak mau peduli apalagi kepada antum. Betul? Hati-hati. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah. Bayar zakat setiap tahunnya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat badan. Keluarkan dan bayar itu zakat. Wa tasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu berangkat dan pulangnya. Mudah-mudahan yang belum pernah naik haji, mudah-mudahan sampai hajat dan naik haji. Amin. Yang belum pernah umroh, mudah-mudahan sampai umroh. Amin. Yang belum pernah ziarah ke Nabi Muhammad, mudah-mudahan sampai ziarah ke Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jam berapa? 1:10. Cukup atau lanjut? Cukup atau lanjut? Lanjut. Udah ngantuk? Candaannya. Yang pentingnya
Tiis darinya. Insyaallah. Kalau makam di Empang itu rata-rata semuanya keluarga besar Habib Abdullah bin Mohsin Al-Attas. Nggak boleh ada orang lain masuk di situ. Tapi subhanallah ini murid kesayangan Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nggak ada orang lain, nggak boleh. Karena memang itu wakaf keluarga Habib Abdullah bin Mohsin. Sampai sekarang masjidnya pun masih aktif, majelis taklimnya pun aktif. An-Nur diambil dari seorang putrinya namanya Nur, Hababah Nur. Wah, Hababah Nur, masya Allah, lebih lagi, majdub lagi. Orang sakit, walaupun tinggal di Bandung, bajunya dibawa ke Bogor, didoain, ditiup, masya Allah sembuh. Ada magom salah satu daripada anak cucu daripada Habib Abdullah Ibn Mohsin Al-Attas radhiyallahu anhu. Terkenal, ma'ruf, alim, wali min awliyaillah. Magom kedudukan seseorang itu masya Allah. Buta matanya tapi mata hati, mata batinnya luar biasa menembus. Beliau punya air, kalau di Hadramaut itu di depan rumah itu ada air minuman. Apa kalau orang Sunda bilang? Namanya kendingnya, kending. Eta ada China di depan rumah-rumah itu. Ada air. Subhanallah, kalau ada air kayak begini yang paling laris air daripada Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Semuanya mengambil keberkahan dan minum dari air situ. Tiba-tiba tetangganya merasa tidak senang. Ya, wali saja masih bisa dibenci. Apalagi kita sultan ya kan. Wah, ini masih hidup lagi, keramat lagi luar biasa. Magom, masya Allah, terkenal, agung, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yaqazatan, berhadap-hadapan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu penyair yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini penyair terkenal, top ini. Kalau dia mengeluarkan syair, orang udah pasti kagum sudah. Beliau katakan di hadapan Nabi Muhammad, wa ahsana minkum lam taraqat aini wa ajmala minkum lam talidan nisa khuliqat mubarra'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqat kama tasha'u. Beliau katakan, wa ahsana minkum lam taraqat aini. Wahai Nabi Muhammad, mata ini belum pernah memandang manusia yang paling indah kecuali engkau ya Rasulullah. Gak ada yang paling indah di dunia ini. Setampan-tampannya siapa saja lewat. Nih Habib Rafli nih, Al-Haddad tampan nih, jauh masih sama Nabi Muhammad. Lewat kita semua. Kalau sudah Nabi Muhammad jalan, Nabi Yusuf kalau lagi jalan, perempuan-perempuan cantik seperti apapun, tanpa disadari dia akan bisa memotong tangannya tanpa dia sadar dengan pisau. Tapi Nabi Muhammad, kalau seandainya dibuka itu wajah Rasulullah yang asli dan perempuan melihat itu, maka tanpa dia sadari dia akan merenggut jantungnya tanpa sadar. Sentak itu hatinya, jantungnya kalau dia tidak. Waduh, kalau Nabi Muhammad dipertontonkan wajah aslinya, selesai lewat semuanya. Wa ajmala minkum lam talidan nisa. Belum ada satu wanita pun yang melahirkan manusia setampan engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelahiranmu tidak ada sedikit aib, tidak ada celah, tidak ada cacat. Tadi dibacakan Maulidul Habsyi. Kana Nabi wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maqtu'as surrah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Kayak kalau lahir udah disunat loh.
pas lagi lahir. Loh, sama kita semua. Lahir pasti dalam keadaan masih utuh semuanya. Tapi tidak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan sudah dikhitan, makhulan, matanya dalam keadaan bercelak. Celak. Waktu as-surat, apa namanya? Pusat yang sudah terpotong. Kalau kita tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa. Diciptakan dalam keadaan paling sempurna, fisik, luar dan dalamnya udah paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka kun khaliqat kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginanmu ya Rasulullah. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Siti Aisyah lagi menjahit, lagi ngejahit pakaian, tiba-tiba lampunya padam, gelap itu rumah. Masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah langsung menjadi terang benderang. Wajah mengeluarkan cahaya, tetesan keringatnya menjadi cahaya yang jatuh ke lantai. Ya Nabi Muhammad, wahai suamiku, belum pernah aku melihat manusia seindah dan sehebat engkau ya Rasulullah. Masuk ke tempat yang gelap, berubah jadi terang. Kalau kita masuk ke tempat yang terang, berubah jadi gelap juga. Kebalikan. Tapi Nabi Muhammad SAW, titisannya, keringatnya saja berubah seperti intan, jadi terang, jadi cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu sahabat datang, matanya tertembak busur anak panah. Ya Rasulullah, saya masih ingin ikut perang bersama engkau ya Rasulullah, tapi mata saya buta tertembak busur panah. Kemarin kau diusap sama Nabi Muhammad SAW, balik lagi itu mata menjadi utuh. Ini ceritanya ada di dalam kitab semuanya. Ada satu orang sahabat datang, pedangnya putus patah. Ya Rasulullah, saya masih ingin ikut perang sama Nabi-Mu, tapi pedang saya sudah patah, gak bisa lagi ya Rasulullah. Dibuang itu pedang, diganti dengan sebuah kayu. Itu kayu akhirnya masuk ke medan perang, ratusan orang bisa terbunuh karena tersentuh dengan kayu yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang berpapasan dengan kayu tersebut, itu pedang menjadi putus. Allahumma salli ala Muhammad. Kau adakan maulid, kau baca salawat, tapi kau zolimi anak cucu Nabi Muhammad. Kira-kira dapat syafaat nggak? Dapat syafaat nggak? Tak bakal dapat syafaat. Cintai anak cucunya Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad pasti akan sayang dan cinta kepada engkau semua. Karena ilmu melalui jalur mereka semua. Kalau bukan mereka, para ulama yang dari Hadramaut datang syiar Islam, mereka para wali songo datang syiar Islam, gak bakal sampai itu Islam kepada kita dan ilmu sampai kepada kita pada hari ini. Sampai kapanpun gak akan pernah sampai, karena semuanya melalui wasilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kehebatan Prabu Siliwangi. Kalau dengar cerita Prabu Siliwangi, dahsyat. Bahkan tampaknya sampai sekarang luar biasa. Kodamnya Prabu Siliwangi. Kalau di sana, kalau di sini kodamnya Tanjung Pura. Ada kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Kalau di sana Prabu Siliwangi, Bogor dan Jawa Barat dan sekitarnya. Bagaimana kemuliaan ketika dia masuk ke dalam Islam. Wah, subhanallah. Para pengikut, para pecintanya pun ikut akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita tadi dilanjutkan, akhirnya Habib Abdullah ibn Muhsin al-Attas radhiyallahu an pada suatu malam akhir didatangi dua orang yang paling terkenal di dunia ini. Satunya Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinan Sayyidul Awliya, Sultanul Awliya. Yang satunya lagi Habib Umar ibn Abdul Rahman al-Attas, datuknya.
wahai cucuku, malam hari ini kami akan memberikan hadiah kepada engkau. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan kopiah alfiyah imamah. Kemudian datuknya memberikan jubah. Subhanallah, itu sampai pagi, sampai besok, sampai tahun depan, sampai hari ini kopiah alfiyah dan gamis dan jubahnya masih ada di kamar beliau, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Padahal yang ngasih hadiah ini orang-orangnya sudah tidak ada. Sudah lewat zamannya, jauh meninggalnya. Sudah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kurang lebih 700 tahun yang lalu. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas 400 tahun yang lalu. Zamannya jauh. Tapi kok itu hadiah masih ada sampai sekarang. Saya berkah Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit dari Madinah datang ketika ingin sholat di kamar beliau. Akhirnya kami masuk. Beberapa orang dari Pontianak, dari murid-muridnya ikut dalam. Alhamdulillah, kopiah mengambil elbas, mengambil barokah. Kita ambil, kita pakai, kemudian jubahnya alhamdulillah kita pakai. Kita dapat sholat di kamarnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu. Akhirnya cerita daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu belajar dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Itu pendeta mengajarkannya puluhan, ratusan tahun hingga sebelum wafat. Di pendeta bicara sama Salman, sebentar lagi saya akan wafat. Itu pendeta-pendeta zaman dulu tuh, pendeta yang asli sesuai ajaran Nabi Isa alaihi afdhalus salatu wassalam. Kitabnya pun kitab asli. Kalau sekarang sudah berubah, ada dari Roma, ada dari Prancis, kemudian ada dari mana? Mungkin gak lama lagi dari Gang Sepakat itu mungkin muncul juga nanti. Saking banyaknya sudah kitab mereka berani mengubah ayat-ayat suci Allah, mereka ubah, mereka ganti semuanya. Jadi isinya sekarang sudah gak benar semua, palsu semua. Yang benar, yang asli disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika akan terjadinya kiamat, makanya Nabi Allah Isa masih disimpan oleh Allah di langit. Nanti ketika keluarnya, siapa yang akhir zaman nanti yang menjadi tentara-tentaranya nanti? Siapa? Ismu ka ismi wa ismu aku ka ismi abi. Namanya seperti namaku kata Nabi Muhammad, dan nama ayahnya sama seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Ini nanti yang terakhir akan turun bersama Nabi Allah Isa alaihi afdhalus salatu wassalam. Pasukan daripada Imam Mahdi Al-Muntazar pasti akan turun, pasti akan tiba. Wallahu a'lam kita sampai di zamannya atau tidak. Akhirnya setelah aku wafat, kau boleh belajar kepada pendeta yang kedua. Belajar tahun demi tahun, puluhan tahun. Akhirnya pendeta yang kedua pun berpesan, Salman, setelah ini kau tidak boleh belajar kepada siapapun, karena sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sudah ada. Pendetanya pun tahu, sudah disampaikan oleh Nabi Isa, tertera di dalam kitab Injil. Wafat ini pendeta, sebelum wafat dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada Salman Al-Farisi, 3 tanda yang harus kau tahu tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, suka menerima hadiah. Yang kedua, tidak menerima sodakohnya. Kayak kalau habaib gak boleh menerima sodakoh. Kalau hadiah boleh. Nabi Muhammad suka menerima hadiah, kecuali kalau habaib atau syarifahnya betul-betul hidupnya miskin sekali. Itu pun uangnya gak boleh untuk dimakan, boleh untuk bayar listrik, boleh untuk beli pulsa atau beli yang lainnya. Yang penting jangan untuk dimakan. Lebih baiknya seperti itu, karena sodakoh itu adalah kotoran. Gak boleh makan zakat, gak boleh sodakoh pun gak boleh, kecuali kalau hidupnya betul-betul sulit, emang gak bisa lagi.
Kalau nggak ada duit ini nggak bisa makan. Udah. Itu namanya darurat. Darurat bisa berubah hukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, di pundak kanannya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian seperti telur burung di belakang pundak. Kalau orang Melayu bilang apa namanya? Apa? Baba. Ya kayak baba gitu. Namun orang Sunda mana tak? Sarwanya. Sarwa, lalat. Tanda lahir. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad, tidak ada pada siapapun. Saya nggak ada, Sultan nggak ada, siapapun nggak bakal ada. Khusus itu tanda seperti telur burung berwarna hitam pada di pundak Nabi Muhammad SAW. Khatamun nubuwah. Wafat, kalau kau pengen ketemu sama Nabi Muhammad, ada di kota suci Mekah, jadi Madinah. Kalau kau pengen ketemu sama beliau, lama wafat, dia jual semua hartanya, dia berangkat dari Palestina ingin menuju ke kota suci Mekah. Ketika belum sampai di pertengahan jalanan, akhirnya dirampok, habis hartanya, nggak tinggal sama sekali, dirampok selesai hartanya. Yang tertinggal hanya pakaian yang ada di badannya. Nggak lama, beberapa hari kemudian datang beberapa pasukan berkuda. Dikiranya bisa membantu. Tahu-tahu dilihat, wah ini orang tampan, ini bagus, ini wajahnya, badannya masih bagus, ini masih muda. Bagaimana kalau kita jual, kita jadikan budak? Dijual, akhirnya jadi budak. Jadi budak bukanlah mudah, berat, tapi di hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan dari gurunya, dari satu pendeta ke pendeta yang lain, puluhan, ratusan tahun hatinya merindukan Nabi Muhammad yang sangat dicintai, yang sangat dirindukannya. Anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yang cinta akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kau cinta dengan ulama, kau cinta dengan orang soleh, kau cinta dengan para kiai, kau cinta orang-orang yang taat kepada Allah, maka kau akan dikumpulkan bersama mereka nanti. Jadi budak lama. Suatu hari datang keluarga si tuannya tadi, itu di Madinah lagi ramai. Dan naon, itu ada yang mengaku jadi nabi, cepet saha Muhammad. Wah, ini Salman yang lagi manjat pohon kurma, lagi tinggi turun mendadak. Dia bertanya kepada tuannya, wahai tuan, betulkah tadi yang saya dengar bahwasanya Nabi Muhammad yang mengaku nabi sudah ada di kota Madinah? Itu tuannya marah, ditampar. Ini Salman, kau tahu apa, lanjut sana kau kerja. Tapi Salman sudah mengambil itu informasi yang didengar langsung. Keesokan harinya diam-diam dia berangkat ke Madinah. Dari kejauhan dia melihat ramai yang berkumpul. Nabi Muhammad kalau sudah duduk bersama siapapun udah paling kelihatan sudah. Pundaknya akan lebih tinggi daripada semuanya. Basyarun la kal basyar. Manusia, tapi manusia luar biasa. Udah, semuanya udah nur. Cahaya demi cahaya, keagungan demi keagungan, kemuliaan demi kemuliaan. Tampan di antara yang paling tampan sudah Nabi Muhammad. Gak ada duanya sudah. Siapapun yang melihatnya tidak akan mampu menatap Nabi Muhammad, gak bakal kuat. Nggak bakal bisa natap begini, nggak berani dia. Bakal nunduk karena haibah Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah SAW. Dari kejauhan dia melihat, memperhatikan, dia ingat pesan gurunya. Mau mendekat nggak berani, takut, sungkan, nggak berani. Dari kejauhan dia berikan hadiah. Dia titip dengan sahabat Nabi, sampaikan ini dari Fulan bin Fulan, hadiah untuk Nabi Muhammad. Disampaikan itu hadiah dan kemudian dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu tanda sudah aku lihat. Keesokan lagi dia keluar lagi dari rumah tuannya. Dari kejauhan dia melihat sosok Nabi Muhammad SAW.
Dia belikan yang sama, tapi dia ubah bahasanya. Ini sodakoh dariku fulan bin fulan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ada sodakoh dari fulan bin fulan. Tidak diambil sama Nabi Muhammad, diberikan kepada sahabat yang lain. Dua tanda sudah aku lihat. Terus bagaimana dengan tanda yang ketiga? Tidak mungkin aku membuka pakaian Nabi Muhammad. Bisa-bisa saya dicencang ini sama Sayyidina Umar. Nggak ada yang berani kalau Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat, semuanya minggir, sungkan. Siapapun di Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh Nabi Muhammad, ketika berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad, nggak ada yang berani natap. Ngomongnya dari jauh, ngarahnya pun misalnya padahal Nabi Muhammad di sini posisinya. Berani. Nurun ala nurin yahdillah linuriyahu man yasha. Cahaya di atas cahaya, kemuliaan di atas kemuliaan, kewibawaan di atas kewibawaan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lutih dia menunggu kapan ini waktunya bisa melihat ini. Kali-kali saja terbuka ini pakai Nabi Muhammad dan bisa dia ngintip, nggak bisa. Lama menunggu, akhirnya suatu hari ada sahabat Nabi yang wafat dan meninggal dunia. Nabi Muhammad masuk ikut menguburkan sahabatnya. Pelan-pelan ini Salman mendekati. Siapa tahu terbuka pakaian Nabi Muhammad dari atas, bisa dia melihat itu khatamun nubuwah, tanda kenabian. Tapi Nabi Muhammad Nabiul Rahmah, Nabiul Karimah. Nabi Muhammad tahu malam ini Bapak Atet ngadain maulid, sampai ke Nabi Muhammad bisa-bisa makanan yang ada di hadapan kita ketika kita mahalul qiyam, Nabi Muhammad hadir dan mendoakan ini makanan menjadi obat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita terbatas pandangannya, karena kita masih banyak dosa. Apalagi saya, paling banyak dosa, paling banyak maksiat, kurang ilmu, kurang amal, ngomong aja bisa. Amalnya kurang, ilmunya pun jauh masih, insya Allah. Nabiul Rahmah dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya Salman, kemari. Dia punya Salman, belum pernah kenalan ini Kiai, belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, belum pernah menyebutkan namanya. Tapi Nabi Muhammad ratusan tahun ini merindukan Rasulullah. Ya Salman, kemari. Kau Salman, kemari. Kau pengen mengenal aku dan nabimu Nabi Muhammad yang diceritakan oleh guru-gurumu para pendeta. Ini tanda kenabianku. Nangis tersungkur itu Salman Al-Farisi. Dipeluk Nabi Muhammad, rindu setengah mati, rindu yang tidak main. Ratusan tahun ini mengembara dari satu guru ke guru yang lain, ditangkap, dijual jadi budak. Masya Allah, perjalanan yang sangat berat. Subhanallah, dipanggil Salman, kemari. Salman minna ahlana. Salman adalah bagian daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang cinta dengan Salman, maka aku pun cinta kepadanya. Ya, modal cinta akan membawa kita kepada orang yang besar. Cinta bukan dari ucapan saja, tapi harus dengan perbuatan. Malam ini kita buktikan kita hadir maulid karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, karena kita pengen berkumpul sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling rahmat, yang paling sayang kepada seluruh umat. Mudah-mudahan modal cinta ini dan Nabi Muhammad pun akan cinta kepada kita semua. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau panjangnya pentingannya, hampurannya, dihampurannya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah
dengan berkah maulid malam hari ini, mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Tambah taat kepada Allah. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan mudah-mudahan Allah satukan kita umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diturunkan berkah dan rahmat daripada Allah, dan mudah-mudahan dicabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah akan kita sampaikan amanah ini kepada saudara kita yang berada di Sintang. Mudah-mudahan segala amal kebaikan antum dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan oleh Al-Habib Ujang Al-Kabri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil ilmunya dan kita amalkan untuk keseharian kita. Dan kita doakan beliau semoga sehat walafiat selalu, istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Para hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah doa sebagai doa penutup. Insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Kiai Haji Asep Sabri As-Sambasi. Untuk itu waktu yang tepatnya kami persilahkan. Alhamdulillah, luar biasa ya, luar biasa sekali malam ini, sempurna yang dikatakan sempurna. Sodakohnya berjalan, dengan sodakoh bisa menghilangkan musibah. 2.477.000 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita baca sholawat bareng-bareng. Tadi sholat asyifa, sholawat obat, sembuh kita punya sakit, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah. Apapun penyakitnya, penyakit hatinya disembuhkan oleh Allah. Penyakit yang sakit usahanya disembuhkan oleh Allah, yang sakit rumah tangganya disembuhkan oleh Allah. Ada lagi pembahasan ilmu tausiah tadi, luar biasa. Untuk ilmu minallah wajah, orang yang mendapatkan ilmu ditaikkan berapa derajat oleh Allah. Kurang apa lagi nanti dihadiri beliau-beliau hari lebaran, di mana di dalam jasadnya ada tetesan-tetesan darah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mendapat kedudukan tertinggi di seluruh makhluk, bukan hanya di manusia tapi di seluruh makhluknya Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dihadiri oleh pemirsa yang mulia Sultan Mahmud Sayyid Muhammad Mahmud bin Al-Qadri. Subhanallah, habaibnya hati, syarifnya hati. Ini apa lagi yang mencari? Duduknya di sini aja udah jadi ijabah untuk kita semua. Duduknya aja udah jadi berkah buat semuanya. Alhamdulillah. Yang sudah kau sholawat ilmu hadirnya para ibu semuanya. Bu, kita sama-sama doa ya Bu ya. Ibu sayang Bu, tadi ilmu yang disampaikan begitu luar biasa dari seorang habaib. Ibu asik ngobrol sayang Bu ya. Malam ini kita doa sama-sama Bu ya. Jangan doa bertemu dengan yang ngobrol Bu. Sepi itu maksudnya. Sedikit boleh saya memaparkan sedikit sebagai bentuk kebahagiaan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ba'dana alhamdulillahi rabbina assalatu wassalamu li nabi habibina ya Allah ya Rahman ya Rahim anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa akhrana illahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi illahi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu taftahu lana bi at-taysir wa tuballighuna bi anna bashir wa takunu biha waliyan wa nashiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nashir bi jahil bashirin wal qamari wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma syukur kepada Allah, kita termasuk salah satu manusia yang mendapatkan nikmat terbesar di antara semua nikmat, yaitu apa? Dijadikannya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Khatamul Anbiya al-Mustafa Habibana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga ahlul bait duriya-duriya beliau yang kebetulan banyak yang duduk bersama kita. Semoga dengan duduknya dengan para ahlul bait didudukkan pula oleh Allah dengan datuk-datuknya beliau nanti kelak di surganya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada salah satu, saya bangga, kebetulan saya juga ada gratisan sudahnya sedikit pada ya. Ada gratisan sudah sedikit, ya sedikit cuma dari bapak dan ibu saja ya, ya. Orang Sunda di Kalimantan Barat telah mendapatkan salah satu gelar kehormatan Datuk Sri Atep Kunaiti SHMku. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Dan ada yang lebih luar biasanya lagi adalah menunjukkan di situ bahwa seorang pemimpin yang mencontoh akhlak datuknya, karena kalimat yang tadi dibaca oleh pembawa acara, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimatnya fi Rasulillah. Kenapa tidak fi Muhammadin? Kenapa tidak fi Nabi? Fi Rasul. Kalimat Rasul menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang Rasulullah SAW. Adalah Nabi Muhammad adalah seorang utusannya Allah. Rasul adalah utusan. Utusan adalah yang memegang amanah. Yang memegang amanah adalah pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti itulah yang harus dicontoh, karena Rasulullah SAW seorang pemimpin, bukan hanya memberikan contoh tetapi menjadi contoh, dan alhamdulillah dicontoh oleh yang mulia Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau merangkul siapapun yang ada berada di wilayah beliau. Tidak dilihat apa sukunya, Jawa, Sunda, Melayu, Madura, tapi berada di wilayah beliau, beliau rangkul. Pesan saya sama saudara-saudara saya yang kebetulan di suku Pasundan, jaga amanah ini. Tunjukkan bahwa orang Sunda yang ada di Pontianak, umumnya yang ada di Kalimantan Barat, tunjukkan kita juga memberi andil perbaikan, memberi andil berkontribusi di dalam baik ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan budaya, terlebih-lebih pembangunan agama yang ada di Kalimantan Barat, khususnya agama Islam. Sultan, saya mewakili, kebetulan saya juga penasehat di Paguyuban Pasundan Kalimantan Barat. Saya mewakili saudara-saudara saya mengucapkan terima kasih
atas kemuliaan yang sudah diberikan. Dan juga di sini kebetulan hadir Ketua Umum S4 Simpai Sulut Siliwangi Profesor Dede Suratman. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Terima kasih Pak Dede. Bapaknya orang Sunda di Kalimantan Barat, beliau tepuk tangan untuk beliau. Dan juga terima kasih teman seperjuangan saya Al-Habib Rijal. Subhanallah, Alhamdulillah, kami berapa kali kita di Singkawang ketemu. Salam tadi dari Habib Bilal. Ya, Habib Bilal, kalau betul kami lagi ada kegiatan juga nanti tanggal 27. Salam buat saudara perjuangannya, dan juga selamat atas pembentukan Forum Peduli Islam, Persaudaraan Islam, Persaudaraan Islam. Semoga nama Ismu itu menjadi sebuah bentuk ikatan bahwa seluruh Islam adalah saudara. Amin. Allahumma amin. Kita doakan sama-sama Al-Habib Rijal Al-Qadri ini untuk terus semangat ya Habib ya. Semangat terus Habib, insyaallah. Doa kami percaya Habib. Doa kami bersama Habib insyaallah terus berjuang. Dan juga tolong perjuangan kawan-kawan Kalimantan Barat ini diteruskan sampai ke pusat yang insya Allah mungkin nanti akan diwakili oleh Yang Mulia Sultan. Jadi yang akan dicorong kita kelak nanti di DPR di pusat ya, tentunya di DPD-nya tadi insya Allah. Saya melihatnya seperti itu insya Allah. Mari, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Semua doa diijabah kecuali ada dosa-dosa di dalam diri kita. Itu tidak menjadi penghalang semua ijabah. Sebelum kita berdoa tadi sudah dengan sholawat, dengan ilmunya, dengan sodakohnya, kita sempurnakan dengan sama-sama beristighfar kepada Allah. Sama-sama, Bu, yuk kita sama-sama beristighfar, kita sama-sama berdoa sama Allah. Astaghfirullah Allahumma ya Allah, bi barakati wa karamatika wa qulubi ya Allah. Allahumma ya Allah, bi barakati wa karamatika jami' awliya Allah. Allahumma ya Allah, bi barakati wa karamati sultan awliya syarul qari az-zilali. Allahumma ya Allah, bi barakati wa karamati syarif wa al-qadri kalimatik. Allahumma ya Allah, bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, biidznillah wa ridallah ya Allah, ya Allah, ya Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma wa kama akhbartana bika kitabika alladhi arwah bi'asyar, al-kabika alladhi anjaltu mubarakun min halal wa haram, wa tantana lidhul sawil, wa ini syahidana bika alladhi faj'alnahu kaliman Allahumma wa syahil bil'akan wasiyah idha tajabina wa iltahar wa tajalaka malakal maut liqawliha min al-sujubil ghuyub wa qilla min tafadis sa'ulisah ila yumi amal khala'ina fillah Rabbana inna nakhdu maghlubun fantasir wa idul khalbana munkasir wa samlana mundahir innaka anta-rahmanul muhtadir ikhabina ya kami para Abdul Muqtakhir kafa billahi wa kafa billahi nashira inna syirka tatubutan wa qudiyana bil qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
سلمنا المؤمنين والمؤمنات اللهم سلمنا قديانا اللهم سلمنا كلمة المعنى اللهم سلمنا إندونيسيا اللهم اغفر أمة محمد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار من الخطايا أستغفر الله رب البرايا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما جعلت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم افتح علينا فتح غالبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما بصالحا وأمره الذي يدعو ياسين وجاء وتل إنما قيل لك الله والنزل من القرآن وهو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تدعوا على المسلمين اللهم يا الله يا الله سلمنا جوابنا المقام سلمنا جوابنا المجلس سلمنا من أمر الدنيا والآخرة يا الله semua kami yang duduk di sini di tempat ini kami sadar banyak dosa-dosa dan kesalahan kami ampuni kami semua ampuni kami semuanya Astagfirullah Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan bil adas wa rahmatan bil jinn wa barakatan bil wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwinna alaina bi shakaratil maut ya Allah biha ya Allah bi istirahatil maut ya Allah biha ya Allah bi istirahatil maut Allahumma sallimna بهذه قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحانك والحمد لله بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Asyik Sabri Hasan Basi yang sudah acara ini dengan doa. Maka dengan berakhirnya doa yang ditutup oleh Abah Asep, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.